Biduk rumah tangga pasangan selebritas Kimberly Ryder dan Edward Akbar diwarnai dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, hingga soal nafkah. Selama 6 tahun menikah dengan Edward Akbar, Kimberly Ryder mengakui menerima KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri. Masalah nafkah pun jadi persoalan. Kimberly Ryder mengaku hanya menerima nafkah 2 juta rupiah setiap bulannya dari Edward Akbar yang diakui tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kata Kimberly Ryder usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024. Jadi ya mungkin yang itu yang dia itu 2019, talak 3-nya 2024. Kirim aja sendiri. Jadi itu sebelum gugat cerai itu alasannya apa? Karena di hancurin barangnya. Kenapa? Gimana? Itu yang 2019 itu alasan hakim dia hancurin barang yang akhirnya alasan untuk menjadi gugat cerai. Alasan gugat cerai banyak sih, banyak lah alasan. Banyak, mungkin itu doang. Gak mungkin itu doang. Cuman karena dia hancurin barang kan udah ban dari 2019, 2021, Berapa kali? 2023, nggak tahu deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah, ya bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah, bisa dinilai sendiri seperti apa Edward orangnya, yang akhirnya saya juga tidak tahan hidup dengan dia. Mas Kim ini kan tadi karena Tasya kan saksi kedua, saksi ketiga kira-kira menjelaskan tentang apa tadi? Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal kapan segala macam itu seperti apa Penyekapan adanya tentang penyekapan tetapi Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara penggugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta, Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga seperti itu. Jadi bukannya di sini bukan tim ini yang apa, bukan yang musyus sesuai dengan pasal 132 Penjelasan Indonesia. penyekapannya boleh dijelasin lagi Bang, itu kapan, terus cara hakim itu sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar rumah dia. Ya, kemudian berarti bukan yang sama yang tadi rebutan HP terus tampar ke Filipina setelah apa gimana? setelah talak kan ada kejadian rebutan HP Iya, itu besoknya. Iya. penyekapannya itu berapa lama begitu pas seharian? Nggak sampai 1 hari sih, jadi itu malam gitu. Dan itu melibatkan ini ya, Polsek Ayam Bali. Dan akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah, ada di depan rumah. Soal sidang hari ini tadi mengatakan mengupayakan berbagai upaya teknik komunikasi. Jadi sudah WhatsApp itu tanggapan dari seperti apa? Gimana? Komunikasi network sendiri sudah di WhatsApp sama DM ke Kimberly. Enggak ada ya sampai sekarang. Di blog Iya, udah ganti nomor dia. lalu ganti Antara diganti ya di blok terus itu dia ganti nomor. blog ganti.
Hakim izin klarifikasi lagi tadi, pihak sebelah juga mengatakan bahwa Hakim ini sempat menganiaya anak dengan mendorong, terus memukul perutnya, terus sampai bahkan mencakarnya. Nah kalau dari pihak Kimberly sendiri gimana Pak untuk klarifikasi itu Pak? Kalau dari aku itu adalah ini waktu itu udah diomongin deh. Enggak, maksudnya ada yang baru lagi katanya sampai ngedorong anak dari tangga kayak gitu. Oh, dari tangga enak aja. Dia ngomong gitu. Ya kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong. kalau misal itu ada, itu juga pasti udah jadi LP. Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian. Itu kan hanya dugaan asumsi, dan kita juga masih menunggu laporan dari KPAI. Berarti emang membantah mendorong anak dari tangga itu ya, Hakim? Yang tadi penyadapan tadi, Edward sempat tahu kakak keluar dari rumah dengan polisi atau gimana? Gimana? Kakak selama dengan polisi itu sempat seperti apa? Abis itu Edward dibawa ke kantor polisi dan akhirnya malam itu dia disuruh keluar dari rumah. Jadi itu yang di rumah dengan anak. Tapi terakhir kemungkinan Pengendalian darah. Enggak, dia minum obat antidepresi itu karena sejak ibunya meninggal. Sejak ibunya meninggal, ya biasanya kalau anak laki-laki kehilangan ibunya pastinya sangat sepuluh kali. Itu bisa dimengerti awal mulanya, tapi abis itu ibunya meninggal kan tahun 2000. Masa tetap dipakai sampai 2012. Kan terlalu kepanjangan. Jangan lupa subscribe ya.